Assalamualaikum, selamat bergabung kembali ibu-ibu di Sekoper Cinta. Ibu-ibu, pernahkah ibu-ibu memiliki pengalaman panik ketika anak ibu sedang sakit? Kita perlu tahu loh gejala-gejalanya, apakah anak kita sedang sakit demam atau diare atau penyakit lainnya. Karena biasanya pada saat seperti ini, kita sebagai orang tua sering merasa kebingungan, cemas dan panik akan kondisi anak kita. Seperti yang juga mungkin dialami oleh Ibu Damai. Penasaran? Nah, mari kita tonton dulu keluarga Ibu Damai. Ibu cepetan pindahin channelnya, Teteh nggak mau telat nontonnya. Bentar tuh ibu. Ini tuh ibu teh menyukai karir. Channelnya teh yang kemarin. Kamu sabar atuh Teteh. Semuanya juga penasaran. Bapak juga penasaran nanti lanjutannya kayak gimana. Tah, Tenang, dapat we. channelnya. Tuh kan, baru juga mulai pas pisan. Iya. Ibu teh atuh selalu tepat waktu. Tapi jangan sombong dulu, takutnya nanti arisan telat. Ibu mah selalu tepat waktu di zaman Bapak pacaran gitu. Wede. Udah diem, udah mau mulai. Apa sih lagi banyak rumah? Dulu padahal kamu aku shopping seneng tahu. Cuman mau kamu. Teh, Ke tempe ya. kalau yang cewek itu namanya siapa? Udah berapa banyak ya? Itu Carla. Kamu. Aku Kalau yang cowok tahu. itu Don. Jadi gini, Don itu pacarnya Carla. Tapi si Carla ini teh mau lanjut kuliahnya teh di luar negeri, jadi mereka harus pisah gitu. Nah ini teh terakhir kali mereka ketemu. Tapi kenapa harus keluar negeri segala? Ih, udah kamu mah. Iya, ini teman pada ngobrol. Iya, teteh sama teh kalah kaberisi. Ini teh ibu sama bapak teh lagi nonton, jadi nggak konsen. Lagi sedih-sedihnya gini, lagi ceritanya teh. Nanya-nanya mulu. Iya sejuk. Malah iklan lagi rame-ramenya iklan. Iya, nih sebentar pisan ya ini teh. Nanggung. Tenang, tapi kan sebentar iklan tuh. Iya, tapi kan lagi rame-ramenya diputus gitu. Iya, kan ya. Ya, jadi kan Itu teh pengen tahu gimana. Aa. Nah, udah teh sagigit red wae. Gak tau nih, gak tau mulu. Gak tau mulu. Cik. Atuh nadi belah mana teh? Belah sini. Kenapa jadi gini, Aa? Gak tau. Itu mah gede. Darah. Enggak, Teteh. Iya, setahu Teteh tuh kayak gitu gejalanya. Iya sih memang ya ada bintik-bintiknya. Tapi udah biasanya yang DB mah panas sih. Coba cek atuh Ibu. Iyalah, mendingan juga dicek Pakai termometer, iya. Sok ini sama bapak pegangin, ibu ngambil dulu termometernya Iya, ya. iya. Sakit nggak ini? Gatel. Sakit. Kamu sih kalau tidur nggak pakai itu ya, salep anti nyamuk. Udah jangan digaruk wae, jangan digaruk wae. Nah, udah ibu nyalain. Sok, dikepit, diketiak. Sing rapet, Aa. Ah, Biar ketahuan sok kita panasnya. tungguin dulu. Gue nggak bisa Fir. Aduh, jadi deg-degan gini ya. Jangan Bu, jangan deg-degan. Tenang aja, tenang. Ibu mah suka hari banget. Tah, udah bunyi. Berapa Bu? Normal, tapi ini mah dan tuh. Iya ya, Ya, normal. gak apa-apa. Tapi nggak tahu udah ini. Aa, demam nggak? Enggak. Nyeri nggak? Enggak. Mual? Enggak. Enggak, tapi Bisa kenapa-napa Pak, Teteh takut. Iya sih, ngali Aang mendingan kageget red pisan siga gitu. ini gatel juga. Mendingan dipastiin Betul, Pak. aja lah Enak. Pak, dicek
Ke puskesmas aja ya. Ya udah tuh Bapak ganti dulu baju. Ini si A tolong gantiin ku Ibu ya. Tunggu. Iya tuh ah. Sok. Siap-siap juga tuh. Atas nama Jalu. Selamat siang Bu Dokter. Selamat siang Bapak. Ini yang sakitnya bapaknya atau adiknya? Saya. Iya, ini anak saya. Dia teh tangannya merah-merah, bentol-bentol. Takutnya kami kan nyangkanya tuh ini teh demam berdarah. Cuman ini mau memastikan ke Ibu gimana, apakah demam berdarah atau bukan gitu. Boleh dilihat tangannya, Adik? Adek mual nggak? Nyeri nggak, Fit? Enggak. Ini sepertinya kena gigitan tungau, Pak. Tungau. Berbahaya nggak itu Bu Dokter? Karena Bapak dan Adik cepat ke sini, jadinya masih bisa diantisipasi. Takutnya kalau terlambat, nanti bisa jadi mengeras, kemudian bisa infeksi. Apabila sudah infeksi, nanti dapat disertai dengan demam. Pak, gimana ini? Pak, takut. Tenang ya, Adek. Nggak apa-apa. Ini begini saja, Pak. Saya resepkan obatnya untuk diminum 1 hari 3 kali. Dan nanti ada obat olesnya juga. Oh iya, iya, iya. Adek yang rajin ya, Terima kasih. minumnya ya. Tungau ya Bu Dokter. Iya. Ini nanti Bapak tinggal ke apotek di depan aja. Oh iya, terima kasih. Terus ini tuh ada pantangannya Bu Dokter atau makanan atau minuman gitu misalnya? Belum ada, Pak, karena harus dilihat terlebih dahulu setelah minum obat. Nanti adiknya muncul reaksi atau tidak. Tapi sementara ini masih boleh makan apa saja. Nah, hanya antisipasinya begini, Pak. Ini kan penyebabnya tungau. Iya. Nanti Bapak begitu pulang langsung bersihkan sofa, kasur, karpet. Itu biasanya tempat sarang-sarang tungau. Biar nggak menyebar juga ke seluruh keluarga, kan digigit semua. Ya lu denger, sofa, karpet itu kita harus bersihkan. Kan Jalu sering tuh main game di sofa, tidur-tidurannya. Tuh, digigit lagi tungaunya. Bapak juga jangan lupa habis dari halaman rumah cuci kaki. Nanti ini karpet. Jadi kotor. Ibu, atur nuhun pisan. Ini saya langsung ke apotek ya. Sama-sama, Pak. Kalau misalnya belum ada perubahan, 3 hari lagi ke sini ya. Terima Cek kasih lagi. Bu Dokter ya. Sama-sama. Mangga. Mangga. Adil kasih dulu ya. Untung sekali bukan demam berdarah ya. Karena seperti kita ketahui, keluarga Ibu Damai itu kan selalu menjaga kebersihan rumah. Nah ibu-ibu, jadi penting ya untuk kita ketahui tentang berbagai penyakit dan gejala-gejalanya. Apakah itu penyakit menular atau penyakit tidak menular. Namun yang terpenting ketika salah satu anggota keluarga mengalami suatu gejala penyakit, sebagai perempuan kita tidak perlu panik. Tetap tenang dan tahu apa yang harus dilakukan. Ke dokterkah atau cukup istirahat di rumah? Mari kita dengarkan apa kata Master. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Jawa Barat, juara. Bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta. Sekolah perempuan, capai impian dan cita-cita. Saya, Rotman Tarigan, konsultan tumbuh kembang anak pediatri sosial, akan menyampaikan penjelasan mengenai penyakit pada anak, yaitu demam, diare, kejang,
serta penanganan dan pencegahannya. Ibu-ibu, para perempuan Jawa Barat juara, ibu-ibu pasti pernah memiliki pengalaman anak sakit, bukan begitu? Apakah itu anak demam atau mencret, kejang atau sakit lainnya? Biasanya saat seperti ini orang tua akan kebingungan, merasa cemas dan panik akan kondisi anaknya. Anak yang sakit seringkali gelisah, rewel, hilang nafsu makan, atau tampak lemah. Sebagai orang tua pasti muncul berbagai pertanyaan di benak kita. Apa yang harus dilakukan untuk si kecil? Adakah penanganan awal yang dapat dilakukan? Kapan harus membawa anak ke dokter? Dan yang tidak kalah penting juga, bagaimana pencegahan penyakit ini pada anak-anak? Ibu-ibu, perlu diketahui, ternyata kunjungan terbanyak ke dokter adalah ibu yang membawa anaknya dengan keluhan demam. Memang demam itu keluhan yang paling sering ditemui pada masa kanak-kanak dan pasti menyebabkan kekhawatiran orang tua. Sebenarnya demam itu muncul sebagai respon tubuh terhadap rangsangan yang datang dari luar atau dalam. Salah satunya infeksi. Infeksi adalah reaksi normal tubuh yang bermanfaat melawan kuman. Infeksi bisa disebabkan virus maupun bakteri. Namun, sebagian besar disebabkan virus yang tidak memerlukan antibiotik. Bila anak demam, ibu-ibu tidak perlu khawatir dan bergas ke dokter. Karena sebagian besar anak demam dapat diobservasi di rumah. Penurunan suhu tubuh dapat dibantu dengan pemberian obat penurun panas, seperti obat paracetamol. Dengan obat penurun panas juga, anak bisa merasa lebih nyaman, sehingga mengurangi kecemasan ibu-ibu semua. Perlu diperhatikan ibu-ibu, bahwa obat untuk anak harus diberikan sesuai berat badan anak, dan memerlukan sendok obat untuk takaran dosis yang bisa didapat dari apotek saat membeli obat tersebut. Meredakan demam juga dapat dibantu dengan istirahat baring, kompres hangat, dan banyak minum. Penggunaan kompres air hangat dilipat ketiak dan lipat selangkangan itu selama 10-15 menit akan membantu menurunkan panas dengan cara panas keluar lewat pori-pori kulit melalui proses penguapan. Yang terpenting buat anak merasa nyaman, tidak hanya mempertahankan suhu yang normal. Dengan menurunkan suhu tubuh, aktivitas anak, suasana hati, mood, nafsu makan juga dapat membaik. Ibu-ibu juga perlu tahu kapan saat yang tepat membawa anak yang demam ke dokter. Bila anak tidak merespon atau susah dibangunkan, kesulitan bernapas, kebiruan di bibir, nyeri kepala, ibu-ibu perlu segera membawa anaknya ke dokter. Karena itu sudah menunjukkan tanda bahaya. Penggunaan antibiotik juga tidak boleh sembarangan ya ibu-ibu, karena seperti yang sudah dikatakan di awal, tidak semua demam disebabkan infeksi bakteri. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu ada yang pernah memiliki pengalaman anak kejang? Saat kejang, pada anak muncul gerakan mata mendelik, tangan dan kaki kelonjotan, dan lidah tergigit. Tentunya hal ini membuat orang tua panik. Di usia balita, sebagian besar kejang disertai dengan demam, atau lebih kita kenal dengan istilah kejang demam, yang umumnya terjadi pada rentang usia 6 bulan hingga 5 tahun. Bila melihat anak kejang, usahakan ibu-ibu tetap tenang, posisikan anak di tempat yang aman, baringkan dalam posisi yang miring, jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut. Jangan berusaha menahan gerakan anak atau menghentikan kejang dengan paksa. Amati apa yang terjadi saat anak kejang, karena nantinya akan menjadi informasi penting bagi dokter. Tunggu hingga kejang berhenti. Kemudian bawa anak ke unit gawat darurat terdekat. Apabila anak sudah pernah kejang sebelumnya, dokter biasanya membekali orang tua dengan obat kejang yang dapat diberikan melalui dubur. Walaupun tampak menakutkan, umumnya kejang demam tidak berbahaya, tidak mengganggu kecerdasan anak, dan akan menghilang sendiri seiring bertambah usia. Apabila kejang demam
disertai di luar rentang usia 6 bulan sampai 5 tahun, mungkin dokter akan memikirkan penyebab kejang lain, seperti epilepsi atau radang otak. Evaluasi lebih lanjut umumnya diperlukan apabila anak pernah kejang tanpa demam. Ibu-ibu, istilah diare atau mencret pasti sudah tidak asing lagi di telinga ibu-ibu. Diare adalah buang air besar yang frekuensinya lebih sering dengan konsistensi tinja lebih encer dari biasanya. Selama diare, tubuh akan kehilangan cairan dan elektrolit secara cepat. Usus juga kehilangan kemampuan untuk menyerap cairan dan elektrolit yang masuk. Bayi dan anak yang lebih kecil mudah mengalami dehidrasi dibanding anak yang lebih besar dan dewasa. Diare sebagian besar disebabkan oleh infeksi, baik infeksi virus, bakteri, atau parasit. Virus terutama rotavirus merupakan penyebab utama diare infeksi pada anak. Berkisar 60-70% kasus bila anak diare, ibu-ibu perlu mengamati klinis anak untuk menemukan tanda-tanda dehidrasi. Dehidrasi menjadi ringan, sedang, dan berat. Coba ibu perhatikan mulai dari atas, yaitu mulai dari kepala, apakah mata anak tampak sayu atau cekung. Untuk anak usia kurang tahun dapat diraba ubun-ubunnya, cekung atau tidak. Kemudian perhatikan saat menangis, apakah air matanya keluar. Lihat juga permukaan bibirnya, apakah kering atau basah. Nah, ibu-ibu, coba bisa perhatikan juga bagaimana reaksi anak ketika diberi air minum. Apakah minum biasa atau tampak seperti kehausan atau malas minum. Lalu, apa anak diare harus segera dibawa ke dokter? Bila anak diare tanpa dehidrasi, dapat dipantau terlebih dahulu di rumah dengan pemberian oralit. Oralit adalah cairan rehidrasi oral yang dikemas khusus, mengandung air dan elektrolit yang digunakan untuk mencegah atau mengatasi dehidrasi. Oralit dapat diberikan setiap anak buang air besar cair. ASI boleh diteruskan dan tidak perlu membatasi atau mengganti makanan, termasuk susu formula. Namun, bila anak terlihat buang air kecil berkurang dan anak terlihat haus dengan mata agak cekung dan bibir kering, mungkin anak sudah dalam dehidrasi ringan. Pada keadaan ini, anak harus diberikan cairan dehidrasi di bawah pengawasan tenaga medis. Untuk anak yang muntah, oralit dapat diberikan perlahan dan konstan untuk mengurangi muntah. Apabila kita melihat anak sudah dalam kondisi dehidrasi berat, ibu-ibu perlu segera bawa anak ke rumah sakit untuk mendapat cairan rehidrasi melalui infus. Biasanya, dokter juga akan memberikan zinc yang dianjurkan diminum 10 hari berturut-turut untuk mempercepat pemulihan usus. Antibiotik tidak diberikan rutin untuk diare. Yang terpenting dari tata laksana diare adalah mengganti kehilangan cairan yang telah terjadi dan sedang berlangsung, serta memantau cairan yang masuk dan keluar pada anak selama diare. Ibu-ibu, penyakit yang tadi sudah dijelaskan dapat mengakibatkan kesakitan yang berat hingga kematian pada anak, sehingga penting sekali mencegah anak-anak terkena penyakit. Adakah ibu-ibu yang tahu bagaimana strategi mencegah penyakit-penyakit tersebut? Salah satunya adalah dengan imunisasi. Dengan imunisasi akan muncul pertahanan tubuh yang spesifik terhadap penyakit tersebut dan efektif mencegah penularan penyakit, sehingga anak tidak mudah tertular infeksi, tidak menderita sakit berat, dan dengan demikian tidak terjadi wabah dan kematian. Anak-anak yang telah diimunisasi tidak akan menularkan sakit ke orang lain di sekitarnya. Jadi, imunisasi selain bermanfaat untuk diri sendiri, juga untuk mencegah penyebaran ke adik, kakak, dan teman-teman lain sekitarnya. Saat ini, di Indonesia ada program imunisasi dasar hingga usia 9 bulan, seperti vaksin BCG, hepatitis B, DPT, polio, HIV, campak, serta ada pula imunisasi lanjutannya, imunisasi tambahan dan imunisasi pilihan seperti rotavirus dan tifoid. Anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki spesifik yang optimal terhadap penyakit menular tersebut. Selain diimunisasi,
anak juga harus mendapatkan nutrisi yang lengkap dan seimbang, serta kebersihan badan dan lingkungan. Anak juga harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Tidak lupa juga memberikan stimulasi bermain untuk mengembangkan kecerdasan, kreativitas, dan perilaku yang baik. Dengan demikian, akan terbentuk anak Indonesia yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Ibu-ibu Jawa Barat, demikian penjelasan mengenai beberapa penyakit pada anak serta penanganan dan pencegahannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di kelas Sekopor Cinta yang lain. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan bersama cegah COVID-19 dan stop KDRT. Ikuti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing, bekerja di rumah, belajar di rumah, disertai berdoa bersama. Jaga kebersihan lingkungan, cuci tangan dengan sabun, makan makanan bergizi, dan konsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh. Jalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga dalam rumah tangga, dan perbanyak kegiatan bersama, seperti memasak, berkebun, berolahraga, dan bermain bersama. Ciptakan rumah tangga harmonis dan sejahtera, baik antar suami, istri, anak, dan orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga, serta orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut, tanpa ada kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Jika terjadi KDRT, hubungi pengaduan masyarakat, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat. Catat yuk tanggal penayangan pembelajaran Sekopor Cinta mulai tanggal 29 Mei sampai dengan 14 Juli 2023 setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 14.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia bagian Barat hanya di TVRI Jawa Barat. Mari kita ajak semua perempuan di Jawa Barat untuk bergabung untuk mewujudkan perempuan yang berdaya, bahagia, dan juara. Satu lagi ya, pembelajaran ini pun dapat diakses di aplikasi Sekopor Cinta loh. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencegahan terhadap sebuah penyakit harus dilakukan oleh setiap keluarga. Jadi yuk kita jalankan hidup yang lebih sehat. Gaya hidup sehat akan memberi banyak manfaat, mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan produktivitas seseorang. Hal lain yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua dari gaya hidup sehat adalah lingkungan yang bersih tentu saja, sehingga dapat mengurangi resiko pengeluaran uang yang lebih banyak untuk biaya berobat ke dokter. Wah, tak terasa kita sudah di akhir acara. Pokoknya ingat selalu untuk memelihara kesehatan ya ibu-ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.